Kita hidup dalam sebuah ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, kita mendengar dengan lantang ambisi Indonesia untuk berdiri sebagai bangsa besar, bangsa yang disegani, bangsa yang mampu memainkan peran penting di panggung dunia. Kita berbicara tentang visi menjadi poros maritim dunia, tentang transformasi industri, tentang modernisasi pertahanan, tentang mimpi menjadi pusat gravitasi ekonomi Asia Tenggara. Semua itu terdengar gagah, terdengar menjanjikan, terdengar sebagai sesuatu yang bisa membuat rakyat percaya bahwa masa depan akan lebih baik. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan kenyataan yang jauh lebih senyap, tetapi tidak kalah menentukan. Di ruang-ruang pengadilan, di balik proses hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, seringkali kita temukan ketidakpastian. Kita menyaksikan bahwa hukum bisa menjadi tajam bagi sebagian orang, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan elit politik, oligarki, dan militer. Kita mendengar cerita tentang kasus yang menguap, proses hukum yang tidak transparan, dan putusan yang tidak pernah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Ketika hal itu terjadi, bukan hanya satu keluarga yang kehilangan haknya, bukan hanya satu individu yang merasa dirugikan, tetapi seluruh bangsa ini sebenarnya sedang kehilangan bagian dari fondasi kekuatannya. Karena hukum bukan sekadar aturan di atas kertas, hukum adalah fondasi yang menopang keberlangsungan sebuah negara. Inilah yang menjadi inti persoalan kita. Kita seringkali menanyakan apakah suatu putusan adil atau tidak. Tetapi pertanyaannya seharusnya lebih dalam dari itu. Pertanyaannya adalah, mengapa praktik kebal hukum ini bisa terjadi begitu sistematis, begitu berulang, hingga berpotensi meruntuhkan kekuatan nasional yang sedang kita coba bangun? Mari kita geser pandangan kita ke panggung global. Dunia sedang berada dalam masa transisi besar. Era dominasi tunggal Amerika Serikat sudah berlalu. Dunia kini bergerak menuju sistem multipolar, di mana banyak kekuatan besar bersaing, memperebutkan pengaruh. Rivalitas antara Washington dan Beijing tidak lagi sebatas isu perdagangan. Ia telah merambah ke teknologi, ke diplomasi, bahkan ke ideologi. Semua negara dipaksa untuk menavigasi arus besar ini, dan Indonesia tidak terkecuali. Dalam peta besar ini, Indonesia sebenarnya memegang posisi strategis. Letak geografis kita berada di jantung Indo-Pasifik, wilayah yang kini menjadi pusat gravitasi baru dunia. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita memiliki pasar domestik yang besar. Kita memiliki potensi untuk menjadi kekuatan menengah yang tidak bisa diabaikan. Pemerintahan Presiden Prabowo membaca peluang ini. Doktrin bebas aktif yang selama ini menjadi landasan politik luar negeri kita dikalibrasi ulang menjadi strategi yang lebih pragmatis. Tujuannya jelas, bukan lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama. Bukan sekadar ikut serta, tetapi menjadi poros yang dihormati semua kekuatan besar. Ambisi ini sah, ambisi ini mulia, dan ambisi ini mungkin dicapai. Namun, ada satu syarat mutlak yang sering kita lupakan. Semua ambisi itu, semua strategi besar itu, semua rencana diplomatik dan modernisasi pertahanan itu tidak akan pernah berhasil jika fondasi dalam negeri kita rapuh. Analisis kebijakan strategis yang mendalam sudah berkali-kali menegaskan hal ini. Kunci dari semua grand strategi Indonesia adalah kapasitas domestik, dan pilar paling fundamental dari kapasitas domestik itu adalah penegakan hukum. Supremasi hukum bukan hanya jargon, bukan hanya wacana tata kelola, melainkan prasyarat mutlak bagi keberhasilan Indonesia di panggung dunia. Tanpa itu, semua rencana besar hanya akan menjadi fata morgana. Disinilah praktik kebal hukum harus kita lihat sebagai isu strategis, bukan sekadar isu etika atau isu sipil. Dari sisi ekonomi, pesan yang diterima dunia akan sangat jelas. Bila aparat atau pihak tertentu bisa melanggar aturan tanpa konsekuensi yang transparan, dunia akan menilai Indonesia sebagai negara yang sulit diprediksi, sebagai negara yang tidak stabil. Padahal investor yang kita butuhkan bukan sembarang investor. Kita membutuhkan investor berkualitas tinggi yang mampu membangun industri bernilai tambah. Misalnya, industri baterai kendaraan listrik atau industri teknologi. Investor jenis ini akan selalu mencari kepastian hukum. Bila mereka merasa kepastian itu tidak ada, mereka akan berpaling ke negara lain. Vietnam, Thailand, atau bahkan Malaysia bisa menjadi pilihan mereka. Jika itu terjadi, kita akan semakin bergantung pada investasi bermotif politik. Dan ketergantungan itu
akan menggerus otonomi strategis kita. Dari sisi diplomasi, dampaknya tidak kalah serius. Dunia akan bertanya, bagaimana mungkin Indonesia menyerukan agar hukum internasional dihormati di Laut Natuna Utara, jika di dalam negeri kita sendiri, hukum tidak ditegakkan dengan konsisten? Bagaimana kita bisa memimpin ASEAN? Bagaimana kita bisa menjadi suara negara berkembang jika kredibilitas moral kita terkikis oleh standar ganda dalam penegakan hukum? Dalam diplomasi, kekuatan sebuah negara di meja perundingan selalu merupakan cerminan langsung dari ketertiban di dalam negerinya. Dunia tidak akan menghormati bangsa yang tidak menghormati hukumnya sendiri. Maka, kesimpulannya menjadi sangat jelas. Risiko strategis terbesar bagi Indonesia bukanlah salah berpihak kepada Amerika Serikat atau Tiongkok. Risiko terbesar adalah kelemahan internal yang membuat kita kehilangan pilihan sama sekali. Sebuah negara yang rapuh dari dalam tidak mungkin menjadi kekuatan menengah. Negara seperti itu hanya akan menjadi penonton, atau lebih buruk lagi, hanya akan menjadi pion dalam permainan besar yang digerakkan kekuatan lain. Praktik kebal hukum adalah gejala kelemahan itu. Ia melemahkan bangsa dari dalam. Ia membuat semua strategi besar yang kita banggakan hanya tampak di permukaan. Karena itu, perjuangan untuk sistem hukum yang adil, transparan, dan setara bagi semua warga negara, termasuk aparat, bukanlah perjuangan kelompok sipil semata. Ini adalah perjuangan seluruh bangsa. Ini adalah perjuangan untuk kedaulatan. Ini adalah perjuangan untuk membangun kapasitas nasional agar kita benar-benar layak disebut negara besar. Dan pada akhirnya, kita harus mengakui sebuah kebenaran sederhana. Otonomi strategis yang sejati tidak pernah ditentukan oleh negosiasi di luar negeri. Ia tidak ditentukan oleh perjanjian internasional atau oleh kesepakatan dengan kekuatan besar. Otonomi strategis sejati selalu ditempa di dalam negeri. Ia lahir dari konsistensi kita menegakkan hukum, dari keberanian kita melawan ketidakadilan, dari komitmen kita menjaga agar setiap warga negara diperlakukan setara di depan aturan. Jika kita bisa menegakkan itu semua, maka ambisi besar Indonesia bukan hanya mungkin tercapai, ia akan menjadi keniscayaan. Tetapi jika kita gagal, maka semua mimpi besar itu akan tetap menjadi bayangan yang tidak pernah bisa kita genggam.